Oke. Jadi pertemuan kita hari ini yaitu membahas tentang encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer. Jadi sekaligus Ibu bahas 4 praktikum ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena minggu kemarin tidak masuk ya, jadi sebagai pengganti. Karena memang untuk praktikum itu harus 10 kali pertemuan ya. Nah, jadi encoder ya. Encoder itu adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Jadi encoder itu rangkaian untuk mengkodekan data input, data bilangan dengan format tertentu ya. Nah, jadi dia untuk mengkodekan data inputnya. Nah, jadi encoder itu misalnya kita kan mengenal sistem bilangan desimal ya kan, dari 0 sampai 9. Jadi ketika kita menggunakan misalnya kalkulator atau komputer, kita menekan misalnya angka apapun ya, misalnya angka 3. Nah, jadi fungsi encoder ini dia akan mengkodekan ya menjadi bilangan biner yang tadinya bilangan desimal ya, misalnya angka 3. Nah, encoder itu akan mengkonversikan ke bilangan biner ya, yang terdiri dari angka 0 dan 1. Karena kita tahu bahwa perangkat digital itu mengenal angka biner. Nah, jadi encoder itu ibaratnya mengkodekan gitu kan. Nah, jadi ada macam-macam jenis encoder dan rangkaiannya. Nah, kalau yang contoh di praktikum di modulnya ini contoh yang 8-3. Sebenarnya ada 4-2. Ada 2-1. Jadi dia tuh encoder tuh ada 2-1, ada 4-2 dan ada 8-3. Nah, yang contoh di sini adalah saya mencontohkan 8-3. Maksudnya 8-3 ini adalah untuk input. Nah, jadi 8 input tuh 3 output. Nah, kalau dilihat dari rangkaiannya seperti ini. Ini ya. Nah, jadi inputnya itu mulai dari I0 sampai I7. Nah, maksudnya ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini inputnya ada 8. Makanya dibilang 8 to 3. Nah, 3 ini adalah outputnya. Nah, yang ada outputnya ini Y2, Y1, Y0 ini adalah outputnya. Nah, maka disebut dengan encoder dengan jenis 8-3. Nah, selain itu ada juga yang 4-2 dan ada juga 2-1. Nah, jadi menentukan berapa input, berapa output, ini sebenarnya ada rumusnya, ya. Nah, jadi kalau encoder untuk menentukan berapa outputnya. Nah, outputnya ini kan 3, inputnya 8. Menentukan input dan output ada rumusnya, yaitu kalau 8 itu 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N itu untuk menentukan berapa inputnya. Kalau N-nya itu untuk menentukan outputnya. Ya, ini inputnya, ini untuk outputnya. Kalau 2 pangkat 3 ya, kalau outputnya 2 pangkat 3, jadi menghasilkan 8, makanya inputnya ada 8. Nah, N-nya itu pangkat 3, berarti inputnya, outputnya 3. Jadi seperti itu. Oke, nah ini adalah tabel kebenarannya. Oke. Yang mana? Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi
rangkaian untuk 8-3 dan tabel kebenaran untuk jenis encoder ya. Nah, di sini inputnya dari 0, input 1, input 2 sampai input 7. Nah, ini adalah untuk inputnya. Y2, Y1, Y0 itu adalah outputnya. Ini gede. Nah, kalau di inputnya itu 1 ya. Ini 1 ini artinya yang aktif ya. Nah, ini yang aktif. Nah, yang ada di bagian input ini ya. Ini 111. Nah, yang ada angka 1 ini adalah input 10 yang diaktifkan. Nah, maka kalau yang dipilih adalah inputnya 0, maka outputnya ya, kalau dikonversikan ke biner itu 0, 0, 0. Nah, jika yang diaktifkan atau yang misalnya diaktifkan itu angka 1, input 1, maka hasil konversi binernya adalah 001. Nah, jika yang diinputkan itu adalah 2, ya, maka hasil konversi binernya adalah 010 dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Jadi encoder itu dia mengkonversikan dari input desimal ke output biner. Nah, paham maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi encoder itu mengkonversikan bilangan tertentu, misalnya bilangan desimal, bilangan oktal, atau bilangan apapun itu ke bilangan biner. Nah, kalau ini adalah dari 1 sampai 7, ini adalah bilangan oktal ya. Nah, di mana outputnya itu hasil konversinya adalah 0. 000. Kalau yang dipilih adalah inputnya 0. Oke. Jadi, prosedur praktikum, jadi buatlah rangkaian 8-3 binary encoder, lalu buatlah tabel kebenarannya. Jadi tugas kalian di praktikum ke 8 ya, yang untuk encoder, buatlah rangkaian 8-3. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nih, ya. Menggunakan gerbang OR. Ini gerbang OR. Nah, nanti ada inputnya, ya, ini inputnya. Nah, inputnya itu yang ini, yang input 0 ini berarti hanya inputnya saja. Jadi dia tidak terhubung ke gerbang ini ya. Nah, hanya inputnya saja. Kalau ini input 1 ini dia tetap terhubung ke gerbang. Nah, ini input 2 juga terhubung ke gerbang, ya. Nah, jadi kalian berangkaian seperti ini. Oke, ini adalah rangkaian yang 8-3 yang menjadi tugas praktikum. Itu ya. Jadi buat rangkaiannya ini dan juga buat tabel. Tabelnya sudah ada sebenarnya nih. Tinggal kalian tinggal kalian buat aja gitu. Ini sudah, tinggal kalian ikuti aja yang ini nih. Ya. Oke. Oke, dari sini untuk tugasnya apakah sudah jelas yang praktikum ke-8 ini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, jadi di sini Ibu akan contohkan yang rangkaian encoder untuk yang 4-2 ya. Nah, Ibu stop dulu ya. Nah, biar kalian paham. Buka Logisim. Ibu buka yang sudah Ibu buat ya. Encoder yang 4-2. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Baiklah, ini yang encoder 4-2. Ini Bu contohkan ya. Jadi rangkaian encoder 4-2 di mana di sini mulai dari I0 dan sampai I3. Karena 4-2 tadi, 4 itu untuk input, 2 itu untuk output. Nah, sekarang saya akan simulasikan biar kalian paham. Jadi encoder itu mengubah dari bilangan apapun itu ya, misalnya bilangan apa yang terdiri dari, kalau di sini 4 inputnya dan outputnya Y1 Y0-nya. Y1 Y0 itu ibaratnya kayak binernya, bilangan biner yang nanti akan
hasil keluarannya. Nah, ketika saya aktifkan 0, ya, ini kan memang tidak saya kasih input ya, tidak saya hubungkan ke gerbang. Nah, jadi kalian buatnya seperti ini. Nah, kemudian kalau dia pilih ini ya, kalau inputnya 1 ya, maka hasil keluarannya adalah 0, 1. Nah, ketika kita inputnya 1 ya, maka keluarannya adalah 0, 1 ya. Nah, kalau kita inputnya adalah 2, maka hasil outputnya adalah 1, 0. Nah, jadi ibarat bilangan binernya adalah 1, 0. Ketika kita inputkan itu 3 ya, maka hasil outputnya binernya adalah 1, 1. Nah, jadi ibaratnya ini adalah bilangan tertentu yang nanti encoder tugasnya adalah mengkonversikan ke bilangan biner. Jadi paham? Kira-kira ya untuk ilustrasi untuk yang encoder 4-2. Paham? Paham enggak? Paham, Bu. Paham, oke. Jadi encoder itu mengubah bilangan tertentu, misalnya bilangan berapapun itu ya, ke bilangan biner. Nah, jadi sudah cukup jelas ya untuk praktikum ke-8. Sekarang kita akan kembali ke praktikum 7 ya, karena tadi kita lompat ke praktikum 8. Oke, sekarang Ibu ke praktikum 7. Nah, sekarang decoder. Nah, tadi encoder adalah mengubah bilangan tertentu ke bilangan biner ya. Nah, sekarang decoder kebalikannya. Jadi decoder itu yang dari bilangan biner dikembalikan kepada bilangan tertentu yang bisa dibaca oleh manusia, seperti bilangan desimal. Jadi dari bilangan biner ke bilangan desimal, contohnya seperti itu. Nah, jadi jenis-jenisnya juga bermacam-macam ya. Nah, kalau decoder ya, dia ada beberapa jenis ya. Ada 1 to 2 ya. Bisa kalian lihat rangkaiannya seperti ini. Kemudian tabel kebenarannya seperti ini. Nah, jika bilangan binarnya 0, maka ya, open. Nah, contohkan yang decoder 2 to 4. 2 to 4. Di sini tabel kebenarannya juga sudah ada. Jadi 2 to 4, 2 itu inputnya ada 2, 4 itu outputnya ada 4. Jadi dia lebih banyak ke outputnya ya kalau decoder. Kebalikan tadi dengan encoder kan, kalau encoder itu banyak di bagian inputnya, outputnya sedikit. Kalau di decoder, nah inputnya yang sedikit, outputnya yang banyak. Nah kalau 2 inputnya, berarti outputnya 4. Nah maksudnya di sini adalah kalau inputnya 3, berarti 3 itu ibaratnya 2 pangkat 3. Nah, 3 itu untuk input, kalau 2 pangkat 3 itu untuk output. Nah, 2. Kalau misalnya 2 ini untuk input. Maaf ya, Ibu ulang lagi ya. Decoder 2 to 4, 2 ini untuk input, 4 ini untuk output. Nah, jadi tabel kebenarannya seperti ini. Nah, ini adalah bilangan biner. Nah, kalau 00, bilangan biner 00, kalau dikonversikan ke desimal, ya misalnya ke desimal gitu ya, maka Y0 ini yang akan dipilih, ya, yang akan keluar outputnya. Jika inputnya 01, bilangan biner 01, maka
Y1 ini yang dipilih outputnya. Kalau 1, 0, maka Y2 yang dipilih untuk outputnya. Kalau 1, 1, maka keluarannya adalah di Y3. Gitu ya. Jadi ini inputnya, ini keluarannya. Nah, oke. Dan ini adalah contoh yang 3-8. 3 itu untuk input, ini inputnya, X, Y, Z. 8 itu output. Nah, jadi seperti itu. Kalau inputnya 3, berarti outputnya 8 ya. Nah, untuk menentukan output itu 2 pangkat 3. Nah, 3-nya itu dari sini, dari inputnya. Kalau menentukan outputnya berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 8 outputnya. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, X, Y, Z ini adalah input ya, untuk bilangan biner. Nah, ini adalah output untuk bilangan, misalnya bilangan desimal atau bilangan oktal gitu ya. Nah, di sini ketika X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, ketika inputnya 0, 0, 0, maka yang output F0 itu yang dipilih ya. Yang keluaran F0 itu yang dipilih. Nah, kalau 001 maka keluaran F1 yang dipilih. Kalau 010 maka keluaran F2 yang dipilih. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi decoder itu adalah mengubah bilangan dari biner menjadi bilangan desimal. Nah, tergantung dari bilangan binernya kayak gimana. Kalau 00 berarti yang F0 ini yang dipilih untuk keluar outputnya. Ini yang contoh 3-8. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan mensimulasikan ya yang gerbang logika 2-4 ya untuk decoder dengan 2-4. 2 input, output keluarannya 4. Oke, Ibu stop share dulu. Mama. Ya. Ya. Ya, Mama lagi ngajar nih, bentar. Oke, baiklah. Yang ini adalah decoder. 2-4, 2 input, 4 output. Decoder itu adalah mengubah bilangan biner, misalnya inputnya 00 menjadi bilangan desimal sesuai dengan inputnya itu seperti apa. Nah, baiklah kita simulasikan. Nah, kalau 00, maka Y0 ini yang akan dipilih keluarannya. Nah, kalau 01, maka keluarannya adalah di Y1. Bisa kelihatan ya, yang warnanya hijau ini adalah berarti di Y1 ini yang diaktifkan ya. Kalau dia 10 ya, maka Y2 yang diaktifkan. Nah, kalau 11 maka Y3 yang diaktifkan. Nah, jadi seperti itu. Itu decoder. Nah, dari sini kira-kira bisa dipahami untuk decoder. Atau ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan, Kak. Itu kan gimana cara menentukannya, misalnya yang L1-nya tuh ke gerbang yang mana gitu, Bu. Soalnya kan yang di L2 tuh kan dia cuman ke gerbang yang atas kan, tapi di bawah dia Input 6. 0 ya, bukan L. Input 0 dan input 1. Nah, itu Cara apa maksudnya nih? Cara garisnya tuh, Bu, biar dia berhubungan gitu. Nah, untuk ini kan contoh yang 2-4. Nah,
Kalau bentuk rangkaian itu menggunakan gerbang N ya. Nah, bisa kalian lihat dia menggunakan gerbang N, inputnya itu ada 2. Karena kita buat decoder 2 to 4. Ya kan? Berarti 2 input, 4-nya output. Dan di sini dia menggunakan gerbang penghubungnya adalah gerbang N. Mama ajarnya. Kemudian di sini dia menggunakan gerbang NOT juga ya, atau gerbang inverter. Nah, ini adalah gerbang NOT. Di mana nanti cara menghubungkannya ini, nah kalian bisa lihat ya. Nah, ini gerbang NOT ini terhubung ke sini. Nah, berarti di sini ada negasinya di inputnya nih, ya. Kemudian di sini juga di inputnya juga ada negasinya ke gerbang di bawahnya. Nah, jadi untuk membuatnya silakan dilihat contohnya seperti ini. Untuk membuat rangkaiannya. Nah, kalau ini adalah contoh yang 2 to 4 ya. Kalau yang di Ibu stop dulu ya. Yang di praktikum kalau yang di modul praktikum ini, yang praktikum untuk decoder adalah tugasnya adalah yang ini. Yang 3 to 8. Nah, jadi kalian buat rangkaian yang 3 to 8, ini posisinya ke bawah ya. Nah, kalau tadi kan dia sebelah kiri. Nah, ini sebelah bawah. Nah, di sini ada menggunakan gerbang N juga, tapi di sini sebanyak 8 gerbang N ya, karena kita buatnya to 8. Nah, jadi kalian bisa buat dengan teliti garisnya kan. Jadi per satu-satu dulu ya. Nah, dibuat dulu gerbang N-nya, baru buat gerbang NOT-nya ya, kemudian inputnya X, Y, Z. Nah, jangan lupa ini kalau garisnya seperti ini, berarti kalian hubungkan ke gerbang N ini. Nah, ini juga dihubungkan ke gerbang N ini. Yang utama dulu. Nah, yang garis ini kalian buat dulu hubungkan ke sini. Nah, yang ini juga kalian hubungkan ke sini. Baru kalian buat apa ibaratnya ambil titiknya. Titik ini arahkan ke sini, titik ini arahkan ke sini ya. Cara membuatnya ya. Ini memang kelihatannya agak rumit gitu ya, tapi kalau kita buat satu persatu nanti bisa kalian kerjakan. Nah, oke. Nah, ini kan posisinya terbalik ya, gerbang NOT-nya nih. Ibu contohkan gimana cara buat gerbang NOT ini posisinya agak terbalik ke atas gitu kan. Nah, oke, Ibu share screen dulu. Jadi kalau gerbang NOT itu kan tadi posisinya kan Ibu kan gini kan, lurus. Kayak gini ya. Ini dengan cara tekan ini, tanda panah ke atas. Nah, jadi panah ke atas itu dia kayak muter gitu, muter posisinya ke atas. Kalau panah ke bawah dia posisinya ke bawah. Nah, bisa ditekan di bagian keyboard di bagian panah ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan untuk praktikum yang decoder? Permisi Bu, untuk yang panah itu, yang panah kiri kanan atas bawah itu nggak Bu? Iya, yang di keyboard. Yang di keyboard kalian. Kan ada kan? Panah kiri atas bawah tuh. Kiri kanan atas bawah. Nah, kalau kalian udah buat gerbang NOT-nya, kalian mainkan di bagian panah atas. Tadi posisinya kayak gini. Kalau sebelah panah bawah dia ke bawah. Kalau ke kanan dia ke kanan gitu kan. Kalau dia ke kiri, nah tinggal dimainkan aja di bagian panah keyboardnya ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan?
Mungkin yang lainnya kira-kira sudah cukup jelas. Halo, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Sebelum kita lanjut ke the multiplexer. Disiram deh ya. Halo, gimana? Bu, maaf, berarti nanti tinggal disesuaikan aja lah ya. Jadi yang tugas praktikum 8 adalah sama-sama membuat encoder. Kalau encoder itu yang 8-3, kalau decoder itu yang 3-8 ya tugasnya ya. Rangkaiannya itu kan sudah ada kayak di modulnya tuh, tinggal kalian buat aja. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nah. Ya, nanti. Mak masih ngajar, Mak masih ngajar. Nah, ini kita lanjutkan ke praktikum 9-10 boleh nggak nih? Jadi kita tuntaskan untuk minggu ini, tinggal kalian buat laporannya aja gitu kan. Karena minggu depan itu kan udah ujian akhir. Sebenarnya ujian akhir itu dikasih waktu 2 minggu. Nah, maksud Ibu kalau misalnya maunya minggu depan ya Bu untuk yang praktikum 9-10 saya jelaskan. Jadi pengumpulannya itu di minggu berikutnya gitu. Jadi Ibu kasih waktu 2 minggu pengerjaannya. Kan minggu depan kan kita UAS. Nah, jadi minggu depannya lagi baru kalian kumpulkan. Jadi Ibu kasih waktu 2 minggu untuk pengerjaan laporan yang belum kalian kerjakan. Jadi untuk hari ini praktikum 7 dan 8 dulu atau mau lanjut ke 9-10? Kalau misalnya mau lanjut mau lanjut ke 9-10 maunya minggu depan boleh. Jadi kita sesuaikan waktunya kapan. Jadi biar kalian enggak pusing gitu kali ya. Jadi Lanjut gimana? 9, Lanjut 9-10. Oke. Jadi kita lanjut ke 9 dan 10 dulu ya. Oke. Untuk 9 dan 10 ini adalah multiplexer. Nah, multiplexer ini atau disingkat dengan MUX adalah rangkaian yang mempunyai input masukan 2 atau lebih dan hanya mempunyai 1 output. Nah, jadi inputnya bisa 2 atau lebih. Nah, di mana dia memiliki pemilih. Nah, ini namanya pemilih. Nah, jadi dia akan memilih, pemilih ini akan menentukan apakah I1 atau I0 yang akan diteruskan ke output. Jadi seperti itu ya. Jadi multiplexer itu dia memiliki input dan memiliki pemilih. Nah, ini namanya pemilih. Di mana pemilih ini yang akan menentukan input mana yang akan diteruskan ya ke outputnya. Nah, itu namanya multiplexer. Oke, ini contoh rangkaiannya. Ini multiplexer yang memiliki 4 input. Ini adalah inputnya. Dan ini adalah selektor atau pemilihnya. Nah, untuk menentukan berapa inputnya, tergantung dari jumlah selektor. Nah, kalau selektornya 1, maka inputnya 2. Ya, tapi outputnya tetap 1 ya.
Kalau selektornya ada 2, maka inputnya 4. Jadi tergantung berapa jumlah selektor. Ya. Ya, tunggu ya, Mama agak ngajar nih. Kalau selektornya ada 3, misalnya S0, S1, S3, berarti di sini inputnya ada 8. Gitu ya. Jadi menentukan inputnya itu yaitu 2 pangkat N. Nah, N itu selektornya. Kalau N-nya 2, berarti 2 pangkat N sama dengan 4 itu untuk menentukan input. Nah, gitu ya. Nah, ketika selektornya itu adalah 00, ini adalah tanda kebenarannya ya. Ketika selektornya itu adalah 00, ya. Nah, selektor itu seperti bilangan biner gitu ya. Nah, ketika 00, maka D0 ini yang akan diteruskan. Nah, jadi 0 itu yang diteruskan. Kalau 01, maka D1 ini yang akan diteruskan. Kalau 10, maka D2 yang akan diteruskan ke outputnya. Kalau 11, maka D3 ini yang akan diteruskan ke outputnya. Jadi seperti itu. Nah, di tugasnya ya, kalian buat rangkaian multiplexer 4 input dengan menggunakan logisim. Nah, jadi untuk tugasnya kalian buat contoh seperti ini. Ini sebenarnya tinggal kalian ngikut aja gambarnya kayak gini dan tabelnya kayak gini. Tinggal kalian simulasikan aja. Ya. Jadi multiplexer itu adalah dia memilih input ya. Dia memilih input yang akan diteruskan ke output. Nah, itu multiplexer. Dia ada selektor, ini namanya selektor. Inilah pemilih. Nah, kalau saya simulasikan seperti ini. Pakai lagi. Ya, cas dulu ya. Aslinya Ya. Ya. Halo. Baiklah, Ibu lanjutkan lagi ya. Ibu ya. Ma, hidupkan lampu WC. Bentar ya, Ibu. Baiklah, Ibu akan mencontohkan, mensimulasikan multiplexer yang 4 input. Kelihatan ya logisimnya ya. Nah, di sini yang 4 input. Kelihatan logisimnya? Enggak. Oke. Tolong di silent suaranya. Nah, biar kedengaran Ibu jelaskan ya. Ini cara mensimulasikan. Kalian aktifkan semuanya ya, inputnya. Ini diaktifkan semuanya. Nah, yang kalian nanti menentukan selektornya. Kalian nanti tentukan selektornya. Nah, kalau 00, maka D0 ini yang akan dipilih. Nah, bisa kelihatan dari garis hijaunya nih, yang aktif nih. Nah, ini adalah D0 yang dipilih. Nah, kalau 01, maka D1 ini yang akan diteruskan. Nah, bisa kalian lihat garisnya ya, yang lebih terang hijaunya, berarti ini yang aktif di D1-nya. Kalau dia 10, maka D2 yang diteruskan, yang dipilih, dan diteruskan ke output. Kalau dia 11, maka D3 ini yang dipilih dan diteruskan ke outputnya. Oke, dari sini bisa dipahami ya untuk multiplexer. Jadi kalian buat seperti ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak ada, Bu.
Ya, sudah jelas ya? Hmm.